Salpe Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 8 sampai dengan 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu, perempuan-perempuan segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sementara mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Sesudah berkumpul dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Apabila hal ini terdengar oleh gubernur, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak mendapat kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Cerita ini tersebar di antara orang Yahudi sampai hari ini. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah ketaatan dan sukacita kebangkitan Kristus mematahkan kebohongan yang dibayar. Injil hari ini menampilkan dua sikap yang bertolak belakang terhadap kebangkitan Yesus, yaitu sukacita dan kebohongan. Maria Magdalena dan Maria yang lain datang dengan hati takut namun taat. Karena ketaatan itu, mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit dan dipenuhi sukacita serta harapan baru. Sebaliknya, para imam kepala justru menolak kebenaran. Mereka menyuap penjaga makam untuk menyebarkan kebohongan. Dunia sering memakai uang dan rasa aman untuk menutupi kebenaran. Tetapi kebenaran atas kebangkitan tidak bisa dikalahkan. Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita? Bagi pengikut Kristus, mewartakan kesaksian tentang kebangkitan Kristus adalah pilihan utama dalam hidup. Dalam hidup ini, kita selalu dihadapkan pada dua pilihan. Bagaimana merespon kebenaran Tuhan dan asutan iblis? Apakah kita juga seperti para wanita yang meski memiliki keterbatasan dan rasa takut, tapi memilih untuk menyembah dan membagikan sukacita Kristus? Ataukah apakah kita seperti para penjaga dan para imam yang demi menjaga reputasi, kenyamanan, atau keuntungan materi rela memutarbalikan fakta dan mengabaikan kuasa Tuhan yang nyata di depan mata?
kebangkitan Kristus adalah fakta yang menuntut respon kita. Jangan biarkan 30 keping perak membungkam mulut kita untuk memberitakan kebangkitan Kristus kepada sesama. Mewartakan kebangkitan Kristus kepada sesama berarti berani melawan kebohongan, kepicikan, iri hati, dengki, kemunafikan, ketakutan, dan keserakahan di tengah-tengah sesama. Semoga kita menjadi pemegang kebenaran Kristus yang mutlak dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.